Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhu bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu rahimakumullah, waktu sampai jam 1 berarti ada waktu kurang lebih 30 menit ya. Berarti ini harus nge-rap saya bicara supaya waktu yang singkat tapi tersampaikan apa yang ingin saya urai, yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Kita akan sharing diskusi tentang ayat-ayat Allah, kaunian dan kaulian. Kaunian artinya fenomena yang ada di hadapan kita, kaulian artinya secara wahyu. Jamaah hadirin rahimakumullah. Oh yang di belakang maju aja, maaf ada yang mau sholat ya, biar rapat aja biar di belakang bisa berjamaah. Hadirin rahimakumullah, sampai hari ini hidup di dunia modern tentang kekuatan sihir, kekuatan jin itu masih banyak digunakan oleh manusia dan sepertinya tidak akan pernah berakhir. Yang ngenesnya adalah yang terlibat di dalamnya adalah muslim, dalam tanda kutip muslimnya, baik pelakunya, dukunnya, ataupun yang menerima, yang memberikan ordernya, dan kemudian korbannya juga muslim. Andaikan saja si supplier jin itu, si dukun-dukun itu tidak membawa nama Islam, kita tidak akan terganggu. Yang membuat kita terganggu adalah para supplier jin ini, para dukun melabelkan dirinya Islam, bahkan dengan label yang mulia, kiai, ustadz, dan seterusnya. Akhirnya di lapangan, masyarakat secara umum kesulitan memilah dan memilih mana kiai, mana ustadz, mana dukun. Sulit di lapangan. Di satu sisi, kita semua tidak ingin terjebak di dalam kemusyrikan, karena kita semuanya paham bahwa dosa syirik adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Ketika seseorang musyrik dan dia tidak tobat sampai akhir hayatnya, seluruh neraka tidak bisa membersihkan kotorannya. Dilempar ke sakor, sakor angkat tangan. Dilempar ke sair, sair angkat tangan. Dilempar ke neraka wel pun tidak sanggup. Dilempar ke neraka jahanam, jahanam pun tidak sanggup. Kata Allah Halim Cadakji, wahai jahanam, yang masuk ke Anda ini sudah tidak ada lagi yang bisa keluar. Apakah Anda sudah penuh? Jahanam menjawab, hal min mazid, ya Allah, apa ada yang masih perlu dilempar lagi? Silahkan lemparkan. Subhanallah dan na'udzubillah min dzalik. Di antara yang tidak bisa dibersihkan kotoran manusia adalah dosa syirik. Syirik macam-macam, dan yang akan kita kaji pada saat ini adalah syirik yang lebih kepada masalah klinik. Nanti ada syirik di dalam berpolitik, syirik di dalam hal yang lainnya. Ini syirik dalam klinik. Politik kita lupakan dulu ya, di medsos sudah terlalu banyak begitu, ngenes, capek bacanya begitu. Nah kemudian kalau dosa-dosa yang lain itu akan berakhir. Sebut saja secara umum ibadah kita, sholat kita pas-pasan, benar nggak? Setuju nggak setuju? Harus setuju. Secara umum kita sholat pas-pasan. Sholat subuh pas sudah mau berangkat kantor, ya kan? Sholat asar pas sudah mepet ke maghrib. Sholat isya juga gak pas, capek-capeknya makan ngantuk begitu. Ini dosa di hadapan Allah, tapi insya Allah akan berakhir walaupun ada sanksi begitu. Nah, tapi kalau dosa syirik sungguh tidak bisa dimaafkan. Kemudian perlu kita memahami, dari awal penciptaan manusia, malaikat dan jin yang menyatakan permusuhan terhadap manusia, dan permusuhannya tidak hanya 7 turunan tapi sampai akhir hayat kehidupan manusia. Iblis mengatakan di hadapan Allah sambil menuding Adam, wala udillannahum, kami akan menyesatkan turunan Adam. Wala ubiyannahum, kami akan menghancurkan manusia. Wala umanniyannahum, kami akan memberikan angan-angan ke semua manusia.
banyak program yang akan digulirkan oleh jin iblis terhadap manusia keturunan Adam. Ingat, ketika bicara jin, tidak semua jin jahat. Wa ana minas sholihun wa min duna dzalik, di antara kami ini ada yang soleh, kata jin. Wa min duna dzalik, dan tidak sedikit di antara kami ini yang culas, jahat, biadab, kurang ajar, dan seterusnya. Maka ketika bicara jin, jangan serta-merta mengkambing hitamkan mereka. Walaupun nanti jangan terlalu kendor juga. Wah, ini jinnya jin Islam, tidak apa-apa. Habis dari Sukabumi konsultasi ke si Abah bilang nanti malam ada yang datang ke kosan kamu. Jangan takut, itu jin dari Abah. Abah selektif dalam memilih jin. Kalau jinnya nggak Islam, Abah nggak pernah mau. Kamu jangan pernah takut. Bisakah manusia menseleksi jin? Tidak. Bagaimana menseleksinya? Orang jin tidak bisa terlihat oleh kasat mata manusia, tapi ada teman kita yang bisa melihat, dia ada jinnya. Orang yang bisa melihat jin, orang itu ada jinnya. Jadi ketika ada tamu ke rumah kita, si tamu bilang, Masya Allah Bapak Ibu, kok bisa ya bertahan di sini? Kenapa? Ya Allah, saya baru sampai pintu rumah saya itu getaran energi negatif begitu kuat. Dan begitu pintu terbuka, warawiri di dapur. Wow, kamu melihat jin? Ya. Rumah saya banyak jinnya? Iya. Kamu yang ada jinnya, bukan rumah saya. Jadi jangan salah persepsi. Orang yang ada jinnya akhirnya dia akan bikin opini dan dia menjadi juru bicara para jin. Ketika di kantor ruangan itu ada jinnya, di tempat itu ada jinnya, yang akan kita tanya, siapa yang sering melihat menemukannya? Si Fulan itulah yang ada jinnya, bukan kantornya. Begitu. Salah tindakan, ruqyah rumah, ruqyah kantor, itu salah kaprah. Yang benar adalah person yang sering menemukannya itu. Kenapa? Kata Allah, la ya'lamul ghaib illa man irtada min rasul. Tidak ada manusia bisa melihat kecuali dari sebagian nabi dan rasul kami saja. Tidak semua nabi dan rasul bisa melihat. Dan kemudian kata Allah, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ketika kita bisa melihat jin atau frekuensi suara nyambung, kata Allah, segera cari solusi. Artinya diganggu oleh jin. Jadi jangan dibalik. Orang yang bisa melihat jin, bisa berinteraksi dengan jin, dia punya kelebihan, keistimewaan. Ini kebalik, stempel yang keliru dan salah. Nah, kemudian makhluk ini unik. Dia bisa mengintervensi manusia, bisa masuk ke dalam jiwa raga manusia, ke dalam tubuh kita. Dia masuk lewat mana? Hidungkah, mulutkah? Kalau masuk lewat hidung, lewat mulut, selesai pakai masker, aman sudah. Tidak perlu lagi ibadah, tidak perlu lagi baca ayat kursi, tidak perlu baca masurat. Pakai masker siang dan malam, aman. Dia tidak masuk lewat mulut ataupun lewat hidung. Dia masuk lewat dua pintu. Jin mengintervensi seseorang butuh frekuensi. Pemicu munculnya frekuensi dua, ibadah yang lemah atau lamunan yang lemah. Ada orang rajin ibadahnya tapi kesurupan, lamunan dia lagi tinggi. Ibu punya suami banyak melamun. Hampiri, jangan dibiarkan khawatir kesurupan. Papa, kenapa hampir sebulan kok banyak termenung, banyak diam? Mama khawatir papa kesurupan. Ada masalah di kantor, Pak? Enggak sih, Ma. Kenapa? Masalah Ahok? Enggak juga, Ma. Tapi papa melamun terus, kenapa? Mau nikah lagi? Biarkan dia mau nikah lagi daripada kesurupan. Setuju? Ya Bu, biarin aja Bu, mendingan kesurupan daripada kawin. Masa enak kesurupan? Ya, walaupun poligami boleh. Buat yang jomblo, ya jangan mau dipoligami. Terlebih-lebih kalau si laki-lakinya belum punya istri, jangan mau. Iya. Jangan mau dipoligami oleh laki-laki yang belum punya istri. Kemudian ada orang yang ceria tapi nggak ibadah. Sepertinya ini lebih kuat. Maka belum tentu orang yang nggak sholat itu ada jinnya. Si Joko Bodo ketika ditanya di Trans TV tentang sihir, dia bilang, gua bisa mensihir siapapun kecuali humoris. Nggak jamin gua, katanya. Kalau orangnya humoris nggak jamin gua, susah banget katanya. Orang yang kena hipno di jalanan adalah yang sedang ngeblek.
Maka ibu-ibu bilang kalau di jalan kalau ada yang nepuk, tepuk lagi. Itu ilmiah. Kalau ditepuk, nepuk lagi, dia tidak ngeblank namanya. Tapi kalau ditepuk kaget, kosong, masuk tuh hipno, sihir itu maksudnya ya. Hipnonya hipno sihir. Hipno itu ada dua kan, ada hipno ilmiah, ada hipno sihir kategorinya. Namanya hipno. Yang didemonstrasikan oleh si Romi, si Dedi, si Uya itu hipno ilmiah. Dia bermain di gelombang otak. Tapi ada lagi hipnos sihir seperti yang dilakukan oleh si Limbat dan sejenisnya, itu sihir, kekuatan sihir begitu. Nah, yang hipno ilmiah nggak jadi masalah, tapi itu nggak bisa dilakukan kecuali objeknya nerima. Kalau objeknya respon baru bisa, karena dia bermain di gelombang otak. Dan hipno ilmiah ini dicontohkan oleh Rasulullah, ada dalam Islam. Jadi hipno bukan temuan dari orang lain, temuan dalam Islam. Rasulullah melakukan itu. Dan kita diminta oleh Rasulullah untuk menghipno diri kita. Makanya kata Rasulullah, "Anta budallah ka'annaka tara." Sembah Allah, visualkan Allah. Lihat, bahasa visualkan itu, bayangkan itu bahasa hipno. Bayangkan Allah. Fa illam takun tarah, kalau tidak bisa memvisualkan Allah, fa innahu yaraka. Rasakan pengawasannya. Itu bahasa hipno. Bermain di gelombang otak. Begitu Allahu Akbar, gelombang beta. Mulai ketika sholat kita membayangkan Allah, nggak bisa pengawasannya, surga, neraka kita visualkan. Mulai otak keluar dari gelombang alfa, dari gelombang beta masuk ke alfa, masuk ke theta. Lalu kita mensugesti diri kita, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sugesti semuanya. Maka ada jaminan orang yang ahli ibadah hidupnya tidak akan galau. Ketika kita galau, menunjukkan ibadah kita sedang bermasalah. Hamba Allah tidak akan pernah merasa dan tidak akan pernah kena serangan gegana, gelisah, galau, merana. Jadi kalau ada yang kena serangan gegana, menunjukkan ibadahnya sedang bermasalah. Begitu. Kemudian, makhluk ini bisa masuk. Masuknya makhluk ini bisa karena yang bersangkutan membuka diri, datang ke dukun diisi, ngewirid yang aneh-aneh dan sebagainya. Ini kategorinya jin masuk karena faktor internal, dia membuka diri. Ada yang faktor eksternal, rekayasa orang lain, sihir, santet, kiriman, magic dan seterusnya. Dia di bawah rekayasa orang lain. Dia sendiri tidak dan bukan tipe orang keleni. Dia sendiri berusaha untuk dekat pada Allah, tapi kemudian dia kena serangan dari luar, itu sihir. Nah, ketika jin sudah masuk ke dalam tubuh manusia, kerja jin sama, yaitu menghancurkan manusia. Apanya yang dihancurkan? 3 hal. Jangka panjang adalah hubungan si dia, pribadi kita dengan Allah. Jangka pendeknya hubungan kita dengan pasangan suami istri, orang tua. Kemudian menyerang fisik. Orang yang ada jinnya, baik karena sihir ataupun bukan, fisiknya akan melemah. Tidak ada orang yang ada jinnya fisiknya sehat. Mental akan diganggu oleh jin. Maka ini sekaligus adalah ciri indikator orang kena gangguan jin secara fisik. Ringkih, cengeng, BS badannya. Yang paling sering dikeluhkan oleh orang yang terganggu oleh jin, keluhan di kepala, migrain, vertigo, insomnia, pundak berat, gampang capek, perut merasa tidak pernah nyaman, hobinya 2, kerokan dengan injekan. Itu ciri khas orang yang kena gangguan jin. Ketika ke rumah sakit, ke dokter, maka dokter kesulitan mengobservasi penyakit pasien yang ada jinnya, karena jin punya kemampuan mengecoh. Si dokter dikecoh oleh si jin yang ada dalam diri si pasien. Analisanya ABCD, kebingungan dokter. Lab juga sama, secanggih apapun lab bisa dikecoh oleh jin, apalagi labnya Prodia. Kalau mau pakai jasa lab jangan Prodia, cari yang pro kita supaya hasilnya bagus. Kalau nggak ada yang pro kita, cari yang netral lah begitu ya. Yang pro kita nggak ada, yang netral kita cari labnya begitu. Lagi ngasih lab Prodia, pas banget. Nah kemudian itu fisik. Kalau di gadis, bapak punya anak perempuan, anak gadis, lihat ketika datang bulan, haidnya, dia merasakan sakit yang sangat luar biasa menjelang haid.
Jadi min 1, min 2 itu dahsyat luar biasa sakitnya. Secara umum ketika menjelang haid sakit, benar nggak Bu? Saya perlu konfirmasi karena saya belum pernah merasakan itu. Menjelang haid itu sakit, tapi ketika si gadis ada jinnya itu sakit yang luar biasa. Orang Jawa Barat bilang subilangeun, begitu. Syaratnya kata nenek-nenek makan ikan subilang supaya hilang itunya. Bukan dia diganggu oleh jin selain faktor medisnya. Nah kemudian ketika sudah rumah tangga, apa yang akan terjadi? Dua kemungkinan di dalam nafsu biologis. Ada yang hiper, ada yang banget. Bulan ini saya nanganin pengantin baru, sudah 2 tahun nikah, masih gadis. Saya bengong. 2 tahun nikah, iya. Masih gadis, iya. Saya bilang, Mas, benar? Iya, serius. Saya bilang, waduh, saya bilang hebat amat ya. 2 tahun nikah masih gadis, belum diapa-apain. Saya bilang, kamu gak ada selera? Begini katanya, kalau saya pas mau, dianya enggak. Dianya mau, saya enggak. Gitu selama 2 tahun. Astagfirullah, dulu nikah dipaksa. Ya enggak lah, kita nyari sendiri masing-masing. Si istri kena gangguan jin. Jadi ya kadang dia mau suaminya yang dimainkan, diolah. Kemudian selain itu, maka ingat ya, doa hubungan suami istri sebutlah sedekah. Doa sedekah pasangan itu doanya sangat berbeda dengan doa pada umumnya. Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibis syayatin min razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari intervensi syaitan. Kita mau happy, tapi yang kita sebut setan. Kan lucu ini, paradoks sekali begitu ya. Mestinya kan membayangkan yang indah, yang cantik, yang ganteng. Ini nggak bayangin yang serem-serem, kan begitu. Nggak matching sepertinya. Ketika lupa sunnah, hati-hati, bahaya. Kita punya anggapan sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kasus terjadi si ibu. Sekian beberapa ibu-ibu yang ke rumah saya, mereka bercerita, Ustaz, minggu kemarin kami hubungan, maaf katanya. Terus ya selesai si suami masuk kamar kecil, saya tungguin kok nggak keluar-keluar. Saya dorong, ternyata kosong. Saya telepon, ternyata suami masih di luar kota, Ustaz. Saya bilang, terus? Ya itu saya masih apa, Ustaz? Oh demi Allah bukan saya. Saya di rumah ada di sini. Nah ibu jangan negatif thinking dong, saya bilang. Bingung itu si ibu, itu maksudnya Ustaz bukan uding Ustaz. Iya, itu pertanyaannya jangan gitu dong. Saya nggak enak kalau di depan umum ini. Kenapa itu terjadi? Sederhana, lupa sunnah. Sunnahnya kan wudhu. Maka setelah salat isya, ya kalau mainnya malam, setelah salat isya bertahan tidak batal wudhu. Ideal salat 2 rakaat, baru doa. Khawatir mood keburu hilang, ya paling tidak doa lah begitu ya. Lah ya kalau udah usia 40-an itu mut-mutan masalahnya. Kayak ubun-ubun gitu, nyut gitu ya kalau udah 40 ke atas. Kalau yang baru-baru enggak lah begitu, kapanpun ready aja begitu. Nah, setidaknya doa. Sunnah kata Rasulullah bercumbu, berikan sentuhan. Kenapa dulu awal-awal begitu rajin itu nyentuh tangan si dia. Sekarang astagfirullah, masya Allah, duduk dekat, tidur dekat aja udah rasanya gerah aja rasanya. Padahal dulu pengennya deket aja. Ada sesuatu berarti ya begitu. Ya kadang-kadang dengan produk lama ada jenuhnya juga. Aneh juga ya begitu. Mungkin itu sifat manusia ya. Tapi enggak kalau buat perempuan. Makanya perempuan dilarang. Hanya boleh buat laki-laki saja. Walaupun bukan berarti laki-laki boleh semaunya. Tidak. Pakai aturan, ada aturannya. Aturannya apa? Ya perempuannya mau kan begitu ya. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Kalau yang pertama izin nggak izin itu bab lain. Ya paling ribut begitu. Kemudian udah lupakanlah yang itu. Kemudian bercumbu itu sunnah. Baru setelah itu lakukan. Insya Allah aman begitu. Kemudian selain fisik, mental, ciri yang lainnya di mental. Orang-orang yang terganggu oleh jin secara umum emosional, temperamental, sensitif, cemburuan, curigaan, keselan, ngeselin orangnya. Itu udah ciri-cirinya.
Kalau sudah emosi tidak bisa dikontrol, lost control, baik dengan suami atau istri ataupun orang tua dan sebagainya. Walaupun tidak setiap orang terganggu oleh jin itu emosional, tergantung karakter si orangnya. Ada orang yang memang karakternya kalem, pendiam, ketika jin masuk, jin tidak bisa membuat orang itu menjadi emosional. Karakter orangnya memang temperamental, nggak pakai jin sudah temperamen banget begitu ya. Sebut saja kebanyakan orang Batak, orang Medan, orang Madura, orang Banten, nggak pakai jin udah ngomongnya aja galak-galak. Orang Banten dengan orang Sukabumi, Cianjur beda, walaupun sama-sama Sunda. Orang Cianjur lembut, orang Solo lembut begitu. Orang Banten, orang Batak, orang Madura, masya Allah nggak pakai jin, nggak ada jinnya juga sih ngomong udah serang-serang. Apalagi begitu ada jinnya, lebih parah. Orang Solo kemasukan jin, enggak, kelihatan kalem aja. Kenapa? Memang karakter umumnya orang Solo seperti itu. Orang Solo jadi tukang parkir, kaki sudah keinjek ban, dia bilang stop, kaki udah keinjek ban mobil. Coba orang Batak, orang Madura, jangan coba-coba pecah tuh kaca, gitu kira-kira. Nah makanya orang Solo walaupun ada jinnya kelihatan kalem aja begitu ya, kelihatannya sepertinya nggak ada jinnya, padahal jin melulu isinya begitu. Nah kemudian jadi jin kerjanya mengeksplor kelemahan, mengeksplor pemicu yang ada dalam diri objeknya. Ibadah secara umum orang terganggu oleh jin terseok-seok. Ada yang diganggu kualitas, ada yang di kuantitas. Kuantitas sampai nggak sholat, kualitas dia sholat tapi tidak menikmati sholatnya. Dia beribadah tapi tidak menikmati ibadahnya. Itu gangguan jin. Nah kemudian bab solusi. Ketika kita sudah terganggu oleh jin, solusinya apa? Ini saya bawa contoh solusi yang ditawarkan oleh masyarakat kita secara umum. Ini contoh. Siapa yang asing dengan benda seperti ini? Tulisan Arab. Hampir setiap kita tidak asing dengan benda-benda seperti ini. Ini rompi. Tulisannya ayat Quran Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq. Rompi ini dilengkapi dengan selayarnya, satu set. Pemilik benda ini masih hidup. Kantornya tidak jauh dari sini. Tapi nggak di sini. Pemilik benda ini luar biasa, punya karisma dan power yang dahsyat. Sekali tempeleng orang itu nggak bisa bangun lagi, dan itu dia demokan. Paling umum lagi benda seperti ini, keris. Ini saya bawa yang pendek-pendek ya, susah bawa yang gede-gede. Di rumah saya selemari misalnya keris apapun saya punya, kecuali keris Dayanti saya. Walaupun saya punya keyakinan kalau keris yang satu itu bisa memberikan kesejukan memang. Ini juga keris, didesain seperti pulpen, dalamnya keris. Luar biasa kan? Kok unik sekali bentuknya? Ya kalau keris seperti ini kan, kalau untuk masyarakat perkantoran nggak matching ya, udah rapi, pakai jas, pakai dasi, pakai gini ya, cocok lah begitu, nggak matching. Dia desain seperti pulpen, ditaruh di saku. Dahsyat luar biasa dunia dukun, kreatif juga mereka. Ini apel jin. Sering dengar atau pernah dengar apel jin? Istilah apel jin hanya ada dalam dunia klinik saja. Harga gelap tergantung dukun karena tidak dijual di pasar Keramat Jati. Gitu. Tidak pergi. Isinya menyan, dibakar nyala. Jadi dalamnya ini menyan. Ini bawang mahabbah, bawang kasih sayang. SMS, WhatsApp, BBM sudah tidak direspon, jangan khawatir. Ketika ketemu, berikan minuman favorit, celupkan ini. Insya Allah cinta kembali bersemi. Yang minat hubungi saya.
Ini taring babi, banyak yang nyari taring babi. Istilah putar giling, pencuri bawa kendaraan kita supaya keder balik lagi ke mana-mana diputar giling tersebut, terus diputar giling puyeng tinggal dengan semanggi pulang terus kalau ini untuk bisnis, buka catering, buka usaha, jangan polos kata emak kita di kampung, nyareat. Nah ini simpan di kotak laci, insya Allah catering usaha laris manis begitu. Ini Quran Istanbul. Ini Quran tidak bisa dibaca. Quran Istanbul. Istilahnya Istanbul Turki. Kenapa ada istilah Turki? Secara umum dukun-dukun di Indonesia, jimat-jimatnya itu bermerek Turki. Kok bermerek Turki? Khilafah Utsmaniyah terakhir Turki dihabisi dari berbagai penjuru baik fisik maupun tauhid akidahnya. Jadi serangan dunia klinik di Turki saat itu kuat sekali. Maka kekuatan dukun di Turki sampai hari ini masih memberikan genggaman ke seluruh dunia, termasuk dukun-dukun Indonesia. Kalau kita pergi ke Condet, di sana ada outlet para pedagang parfum, ada minyak khusus bertuliskan Turki dengan berbagai macam manfaatnya. Di dalamnya tulisan Turki, dahsyat luar biasa. Nah, kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, benda-benda ini secara hukum seperti apa sih? Haram. Innar ruqa wa tiwalata wa tamaima syirkun. Benda-benda yang digantung, yang disimpan, yang di dompet dan sebagainya, baik tulisan dan sebagainya, hukumnya adalah syirik. Maka selagi Allah memberikan sisa umur kepada kita, tobatlah sudah. Dan bisa jadi di antara benda-benda seperti ini, di antara Bapak dan Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, di dalam hatinya ada yang ngomong tuh, yang itu kayak punya kuat itu. Untuk itu kira-kira ya sudahlah, nanti pulang dari sini buang begitu. Kalau sekarang janganlah, harga diri juga jangan begitu. Ntar setelah pulang bubaran buang jauh-jauh, terutama buang dari hati kita. Sebab al-iman di sini, iman itu di hati. Gak jadi masalah di kantong, asal di hati hilang. Beberapa waktu yang lalu jamaah umroh yang saya bawa di Uhud, saya menjelaskan peristiwa Uhud. Tapi ada satu jamaah bapak-bapak di Uhud gini, ini saya samperin, kenapa Pak? Ada yang hilang? Enggak Ustaz, cari batu, siapa tahu ada yang cakep. Astagfirullah, di Uhud gila batu memang. Saya bilang, Pak, kalau mau batu yang bagus nanti di samping hotel itu saya lihat banyak Pak. Oh ada, jangan di sini nggak boleh ya. Ingat, kerikil, batu, pasir, tanah yang ada di tanah haram Mekah Madinah haram dibawa keluar. Andaikan ada di antara kita habis hajian, ada sisa kerikil bekas lempar jamarot dibawa pulang sebagai kenangan, wajib dikembalikan lagi. Haram hukumnya. Walaupun hanya sebatu saja, tidak boleh dibawa keluar. Itu hadis Rasulullah. Banyak orang kita karena tidak paham, sebagai kenang-kenangan dia bawa itu. Nah, hadirin rahimakumullah, solusi-solusi seperti ini bukan menyelesaikan masalah, semakin memperburuk masalah. Jadi ini persis seperti pegadaian, solusi seperti ini. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, bohong, semakin banyak masalah akhirnya begitu. Maka hadirin rahimakumullah, kembalilah kepada ajaran Islam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kena santet, kena gangguan jin. Rasulullah pernah banyak menangani kasus orang diganggu jin. Semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Hanya saja kita mungkin bisa jadi ilmu kita ataupun kita belum terlalu banyak menggali tentang hal itu sehingga tidak paham. Seakan-akan tidak ada solusi dalam Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada waktu sekitar 5 menit, barangkali ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ya, ada cerita, ada pengalaman atau bisa jadi ada di antara hadirin yang pernah atau punya harimau, bisa manggil, bisa menghadirkan, maju ke sini sekalian memberikan contoh bagaimana men-smackdown jin. Ya, yang bisa manggil, yang bisa menghadirkan, yang punya ilmu macan, silahkan maju. Ada? Ini dia. Kok bisa pas? Kan sebenarnya saya ada. Iya silakan. Nanya Ustaz,
kalau kita udah terlanjur, apa yang harus dilakukan? Sebab kalau di kampung dulu kan latihan silat itu udah paling biasa. Kalau latihan silat nggak jadi masalah kalau memang silat. Tapi yang jadi masalah sudah kalau pakai isian. Sekarang begini, latihan silat lalu diisi sehingga dia punya jurus di luar sadar. Tanpa belajar, tiba-tiba saja dia punya jurus. Bahkan hanya dengan satu sentuhan Sang Maha Guru, setelah itu dia demo bisa berbagai macam jurus. Kata si guru, kamu mau jurus apa? Mau Cimande? Mau Kungfu? Mau Jiu-Jitsu? Bayangkan injak bumi, sebut passwordnya, kamu bisa. Wow, keren, luar biasa, kan begitu. Atau hanya dengan telunjuk lawan berkelimpangan disebut ilmu al-hikmah. Guru besarnya di Tandang Cisoka almarhum sudah sekian lama, kemudian dikembangkan oleh yang dari Jogja. Dan sampai hari ini ilmu al-hikmah menyebar ke seluruh Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jawa Timur. Sumber asalnya Cisoka, Banten. Itu asal dari ilmu al-hikmah itu, transfer bermain dengan jin. Jadi setelah orang itu diisi dengan jin, setelah itu dia bisa mengendalikan lawan-lawannya. Semakin garang lawannya, semakin mudah untuk dimainkan, begitu. Tapi kalau lawannya tidak emosi, dia tidak bisa, begitu. Jadi kalau silat ya tergantung silatnya seperti apa, begitu ya. Kalau si Jackie Chan bisa ini, bisa itu, bahkan Jackie Chan bisa terbang, itu kan di sinetron ya. Dalam nyatanya belum tentu bisa, begitu. Kalau hari ini misalnya ada lagi yang pakai isian pendadaran, ya. Ada istilah pendadaran, isian, transfer energi, kemudian meditasi, konsentrasi, macam-macam istilahnya. Di dalam SN konsentrasi, di dalam MP itu meditasi, di dalam Simlamba, kalimat sada itu pendadaran dan sebagainya. Lalu setelah itu dia punya power di luar nalar, nah itu yang perlu dievaluasi. Ya. Waktu itu kita kan nggak tahu Ustaz, jadi ikut teman, itu ada wirid, dan kita ada puasa juga waktu itu. Bisa apa waktu itu? Ya, memang waktu itu memang ya kita nggak tahu pas itu nggak tahu ya. Waktu itu yang bisa mentalin orang bisa. Bisa manggil juga. Waktu itu saya belakangan udah nggak ini lagi. Gitu. Oh dulu bisa, dulu belakangan nggak bisa. Enggak, karena kan mungkin pakai WA belakangan begini. Waktu kan ada tingkatannya Ustaz. Saya merasa kok mulai ditambahannya saya udah menurut itu masih SMP, masih SMP. Ya SMP. Ya yang dievaluasi tagihan rekeningnya. Ya, tagihan rekeningnya. Tadi keluhan fisik, mental, ibadah itu yang perlu dievaluasi. Adakah yang ganjil, yang janggal? Ketika ada berarti ada sesuatu di dalam. Seperti itu kira-kira. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, Bapak. Ini Ustaz. SMA dulu saya pernah diisi oleh teman saya. Bisa apa tuh? Harimau. Bisa ngemukai harimau. Ini silat harimau. Sampai sekarang bisa. Nah, terus begini. Saya nggak pernah amalkan, tapi begitu saya kuliah itu ganggu banget. Bunyinya begini. Setiap dengar ayat Al-Quran, apapun ayatnya, dia pasti pengen begini. Jadi kalau saya sholat itu menahan diri supaya nggak gerak. Begini. Jangan kurang ajar, jangan gitu kan. Jadi apapun ayatnya, apakah saya sedang sholat, pengen gerak dia, gitu kan. Terus sekitar 4 tahun lalu saya habis itu saya berusaha kemana aja untuk menghilangkan itu ya, tapi nggak berhasil. Sampai 4 tahun lalu saya ke pesantren di Jogja. Saya minta tolong, saya terganggu, minta tolong dibersihin kalau bisa diambil. Kemudian dia sanggup, ikhlas diambil, dia saya ikhlas niat, saya diambil wujudnya itu kumis harimau yang dilipet. Nah setelah itu alhamdulillah saya nggak merasakan apa-apa lagi, enak aja. Tapi supaya mastiin benar-benar sudah bersih itu bagaimana gitu saya. Ada keluhan di fisik? Keluhan nggak pernah geluh kepala, susah tidur. Alhamdulillah kalau pening nggak pernah, kepala juga. Fisik sehat. Gampang marah. Kalau emosi nggak pernah marah-marah sih. Oh iya. Yang Karmin Laut siapa ya? Karmin sendiri aja lah, nggak apa-apa. Yang tahu emosi orang lain lah ya. Kalau kita perasaan sih soleh-soleh aja gitu. Padahal istri stres gitu. Ntar kita lihat. Tadi siapa? Bapak? Kalau ada Tuhan atau teman kita yang kesurupan tuh
Ada yang kesurupan P3K-nya ya. Kalau bacaan apa tergantung. Ya bisa sambil baca Kompas, Republika, terserahlah begitu. Seringkali kita terjebak dengan bacaan, bukan sebuah keliru atau kesalahan ketika ada yang kesurupan dibacakan Quran. Boleh-boleh saja, cuma tidak setiap jin itu sensi dengan bacaan. Jangankan jin, manusia. Kalau manusianya awam mending ini ulama yang jago ilmu agama, ketika dibacakan ayat tentang ini tentang itu, oh dia berbalik terang dengan argumentasi dalil yang jauh lebih dalam. Akhirnya kita kalah. Itu karakter manusia, apalagi jin. Ketika ada yang kesurupan, apa yang bisa kita lakukan? Sederhana P3K-nya. Ada kesurupan di sini, kita tinggalkan rame-rame, itu jin berhenti. Jin tidak mau juga dikacangin. Jadi kalau ada kesurupan, kita respon semuanya, itu semakin menjadi-jadi. Tapi kalau kita tinggalkan rame-rame, itu dia diam. Bukan berarti keluar. Udah, diam aja. Dia tengok kiri kanan tuh pada cuek sih orangnya. Itu. Kemudian hukum jin, hukum media. Ketika kita sentil tuh orang, medianya, orangnya, itu jin merasakan sakit. Kita tempelin tuh orang, itu jin merasakan tempelin. Kita ludahin, jin merasa dilecehkan. Jadi hukum jin, hukum media. Ketika kita ingin melukai jin, lukai orangnya. Nah, tapi tentu ingat bahwa ketika orang itu ada jinnya, kesurupan tersebut, hanya dengan sentuhan jari saja itu bikin jin histeris luar biasa. Ketika tepat, di dalam tubuh ini ada ruang, ada kamar, tempat persembunyiannya. Ketika kita tahu, feeling kita di sini nih dia, kita kasih satu jari saja itu histeris buat jin. Seperti itu. Tadi Bapak apa siapa namanya? Agung. Kalau saja Pak Agung harimaunya masih ada, bisa kita lihat, hanya dengan sentuhan jari itu harimau luar biasa histeris. Kita coba nanti. Nah, kemudian di titik mana sih? Banyak titiknya. Ruang-ruang tempat persembunyian makhluk itu banyak sekali. Kalau di dalam bahasa hadis, inna syaitan yajri min ibni adam majra dam, dia di aliran darah, itu bahasa hadis. Nah, ada kamar, ada ruang tempat persembunyiannya. Contoh misalnya, korbannya Haji Jaya. Haji Jaya itu dukun spesialis kandungan di Cibubur, Jalan Lapangan Tembak, tempat prakteknya. Dari pagi sampai sore pasiennya perempuan dan semua satu keinginan, pengen hamil. Jaminan dan Haji Jaya pasti hamil. Kontak fisik, salaman, sebut nama kamu siapa, pengen apa kamu, hamil, oke. Dikasih ramuan, bulan depan kesini. Bulan depan datang, kamu positif hamil. Mulai sekarang sampai 7 bulan ke depan, jangan periksa kandungan, jangan tengok orang mati, pantangan. Setelah 7 bulan berlalu, perut membuncit. Dia datang lagi, kata Haji Jaya, tuh ke bidan sebelah, coba periksa kandungan. Datang ke bidan yang di sebelah rumahnya. Bidan bilang, oh bagus janinnya, bayinya. Si bidan itu timnya Haji Jaya. Setelah pulang ke rumah, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan tidak melahirkan. Datang ke dokter kandungan, kosong, tidak ada janin. Kasus belasan orang yang sudah saya tangani begitu. Nah, kalau seperti itu ada orang perutnya buncit hamil, saya cuma satu sentuhan saja, saya pegang pusarnya, langsung histeris dan mendelik matanya. Si Iwan mau keluar gak? Ya. Gak sanggup dia. Itu di titik pusar yang bersembunyi iblis itu. Seperti itu kira-kira. Kalau seperti Pak Agung nggak tahu di titik mana, saya nggak paham begitu ya. Oh di kumis ya. Tapi Pak Agung sehat karena dulu udah dikeluarkan Pak Agung ya. Ada lagi yang bisa manggil selain Pak Agung? Pak Agung bisa manggil sebetulnya, cuma sekarang udah lumpuh. Ada yang sering kesurupan. Pak Agung maju ke depan sekalian menjawab pertanyaan Bapak. Sini Pak Agung ke depan. Di mana makhluk itu? Ini kan Bapak nanya ketika ada kesurupan, maksudnya supaya semua kita ngerti bisa.
ketika itu terjadi di hadapan di lingkungan kita, kita bisa menekan masyarakat dari perdukunan, itu maksudnya. Dan kita punya solusi. Tempat yang paling umum di mana jin bersembunyi dalam tubuh manusia, di telinga, di bawah daun telinga bagian belakang ada yang cekung. Mesti itu. Kalau nggak cekung terus keluar, kuntilanak itu dia. Ada kan? Di situ dia sering bersembunyi. Berikan tekanan di situ. Kemudian di alis. Di sini ada rongga kecil. Orang yang sering melihat jin pegang di titik ini, histeris dia. Di situ jin bersembunyi. Di belakang kepala ada jendolan kiri, kanan, dan tengahnya agak cekung. 2 titik dan titik tengah itu tempat persembunyian dia. Ini di wilayah kepala. Kemudian rongga di ubun-ubun, itu juga titik tempat persembunyiannya. Di pundak. Banyaklah jadinya sampai ke bawah itu banyak sekali begitu. Ada korban Maerot, pegang selangkangannya, histeris dia. Begitu. Jadi kalau korban Maerot tuh tak aja langsung gitu. Biasanya saya dengar dari istrinya, ini Ustaz, suami saya, Masya Allah Ustaz, kata, kenapa sih nggak bisa nahan itunya, selingkuh melulu. Ya si bilang, selingkuh biarin aja. Lu kok biarin? Lah orang lain berlingkuh-lingkuh sih. Ini baru selingkuh. Begitu. Nah, Pak Agung, saya pegang dikit ya. Di kaki. Di kaki. Ini paling umum di jari telunjuk dengan tengah. Di kaki ada 3 ruas, sama dengan di tangan. Dan di kaki pendek. Misalnya saya pegang di tengah sini. Ketika saya pegang, ini ada 3 titik yang saya cari di sini. Ketika ada reaksi langsung. Kalau masih ada. Kalau sakit bisa ngomong sakit, nggak sakit. Sakit ngomong sakit, nggak sakit. Bapak kejepit pintu, anak lari sekaligus, ngomong sakit nggak? Kagak. Nih kalau masih ada langsung reaksi. Udah nggak ada Pak Agung. Di sini maksudnya nggak ada nih. Nah, kenapa saya jaga kaki Pak Agung? Khawatir tiba-tiba nendang gitu. Udah sering kecolongan saya. Sering banget kecolongan. Itu mereka tuh langsung kakinya bereaksi nendang. Ini enggak ada Pak Agung. Alhamdulillah ada tapi kepala. Ini di bawah daun telinga di bagian belakang. Ketika ada kesurupan pegang di situ, Pak. Histeris selain kaki tadi. Ini kalau ada nggak akan sanggup. Atau misalnya ada kesurupan, kita pegang ini dikit saja, tak itu histeris buat jin. Atau kita mainin begini, ada oleng kepala. Mbak Agung kayak nggak ada Pak. Di pinggul, maaf majuan dikit. Di pinggul sini batas sambungan dengan tulang. Umumnya kalau nggak ada jin geli, tapi kalau ada jin histeris dia. Di jalur punggung, belikat kiri kanan, di tulang ekor. Di sini sentral saraf motorik sensorik. Di sini seringkali dia bersembunyi di belakang. Nekan susah, gebuk aja langsung. Dus, kalau dari situ langsung histeris dia, ampun-ampunan. Terima kasih Pak Agung. Kayaknya nggak ada Pak Agung. Ibu silakan, ada yang mau nanya? Tegang ngawat Ibu. Buat ibu-ibu ya. Seringkali anak kan ngeluhnya ke ibu. Mama takut, serem. Ibu karena tidak paham, tersugesti. Iya rumah kita ada izinnya kali ya. Dalam hatinya nih, tidak. Jadi ketika si kecil seperti itu, si kecil melihat kita, bagaimana sikap kita orang tua. Kita bilang, gimana nak ada jin? Itu mama, oke. Jin, muncul kamu, berani mana kecil? Ini emaknya nih ngomong di rumah. Ayo sini muncul. Pikiran si ibu, ntar kalau muncul gimana ya? Ini kenapa harus mikirin gitu lah? Yes, ternyata muncul beneran muncul.
kecil beneran misalnya, ketika muncul dia saja jin sensi banget kan bercanda tahu. Tidak. Luruskan paham kita. Mereka bilang inilah amliku lakum darra wala rasyada. Aku tidak bisa mencederai kalian wahai manusia. Jadi jin melukai manusia dengan langsung tidak bisa. Ingat itu. Luruskan paham, insya Allah sikap kita benar. Beda dengan ular, kalajengking, harimau dan seterusnya. Mereka bisa melukai, kalau jin tidak bisa. Kecuali dia menggunakan media. Ada binatang yang aneh di rumah kita, masyarakat menyebutnya binatang siluman, artinya media. Oke, kalau pakai media kita perlu berhati-hati. Ada kelabang, ada kalajengking, ada ular misalnya, perlu berhati-hati. Secara umum warna mereka gelap dan mereka janggal. Janggal, ular jalan di tembok misalnya, itu kan aneh, janggal. Atau cecak yang pernah saya temukan, sekali muncul bisa 100 ekor. Di mana-mana cecak. Mau duduk cecak. Gelas mau kita minum yang tadinya tidak ada, jadi ada cecaknya. Terhilang spontan, sepi. Itu pernah saya alami di sebuah rumah. Cecak serangannya, sehingga rumah itu nggak pernah diisi oleh tuan rumah selama 2 tahun, nggak berani. Bukan takut, jijik, bingung katanya kita bunuh jijik, nggak dibunuh jijik. Itu cecak di sayur, di magicom dan sebagainya. Innalillahi sudah. Jadi tanpa media dia tidak bisa. Maka luruskan paham kita. Jin tidak bisa melukai kita tanpa media, sehingga tidak ada alasan takut untuk ketemu jin. Justru kalau ada misalnya ada jin, ya sudah. Yang diingat itu kalau ada jin, yang diingat apa? Bukan naik kursi, mestinya handphone. Kok handphone? Iya selfie bareng. Nah, gitu. Udah ayat kursi lupain aja, ingat gak? Begitu ada jin, nah, sebentar ya, tunggu ya. Cari handphone, bareng foto bersama itu jarang-jarang itu bisa kita. Oke, cukup sampai di sini. Bapak masih angkat tangan, silahkan Pak. Anak saya kan cerita katanya temannya itu bisa ngeliat Pak. Nah, teman anak. Ya. Dan dia suka cerita di sini. Usia SMP kelas 3. Udah dewasa, udah balik. Ya. Dia suka cerita di sini ada ini jadi bikin anak saya takut. Nanti menghadapinya gimana? Artinya itu lebih kepada masalah sugesti ya, bukan berarti si anak bapak ada jinnya, kalau si temannya ada jinnya. Kalau anak lebih kepada memberikan pemahaman, maka berikan second opini. Ya tadi jin tidak bisa melukai kita. Buka surat jin surat ke-72 surat jin. Terjemahannya juga cukup jelas kok di situ banyak begitu bahwa dia tidak bisa melukai kita. Di antara mereka juga banyak yang soleh, ibadah dan sebagainya begitu, seperti itu. Artinya berikan second opini. Ketika temannya memberikan sugesti, kita juga harus memberikan sugesti lagi yang lainnya begitu. Bahkan kalau perlu kita latih, bawa ke kuburan tengah malam, kita tinggal pelan-pelan begitu. Itu saya terapi anak saya yang SD. Saya lakukan itu, saya bawa ke kebun karena dia histeris terus kalau lewat situ. Ya manusiawi lah siapa kita, kalau lewat kuburan kan manusiawi kalau sendirian ya, apalagi hujan rintik-rintik malam Jumat Kliwon lagi kan begitu. Kita lewat kuburan jam 1:30 malam. Merinding kan, walaupun gak ketemu jin udah merinding duluan. Manusiawi gitu. Cuma ya kita masih tetap ingat nasihat nenek kakek kita, kalau lewat tempat yang angker bilang saja numpang-numpang anak babi mau lewat kan gitu. Dan ternyata itu ilmiah, saya lihat ilmiah. Loh kok ilmiah? Tadinya jin nongkrong, kata jin, nah ada yang lewat nih. Begitu lewat, ya dia baca-baca kata jin, nggak jadi diganggu. Ada lagi yang lewat, nah ini nggak baca-baca nih. Begitu udah dekat, numpang anak babi mau lewat. Ya, gua kira anak orang. Gitu. Jin kan gak musuhan sama babi kan begitu ya. Gak musuhan, jin sama babi gak musuhan. Gitu. Paling dia kesal sama babi perempuan. Makanya babi perempuan diharamkan begitu. Iya kan? Babi perempuan haram gak? Haram. Babi laki-laki haram gak? Enggak. Yang haram babi perempuan. Loh, serius? Baru dengar? Iya, saya baru nyampein masalahnya. Itu berdasarkan fatwa MUI. Kata MUI, setiap yang mengandung babi haram. Laki-laki ngandung enggak? Ya enggak, yuk. Wes, jangan ngandung, terbuka dari sini salah. Bubar dari pengajian, buat error lagi. Ya kan fatwanya gitu, setiap yang mengandung babi haram.
Nah kan yang mengandung mah yang perempuan, yang laki-laki tidak mengandung kan gitu. Saya bilang ke Ustaz Syahroni itu di antara majelis fatwa, saya bilang saya coba diedit lagi tuh kalimat, saya bilang yang mengandung itu yang perempuan, yang laki-laki ngandung enggak? Enggak. Berarti boleh kan? Ya juga ya. Gimana sih bilang kalimatnya? Jadi rancu itu, kalimat itu rancu begitu. Cukup sampai di sini ya. Masih ada ngacung, gimana? Masih boleh? Ya, silakan. Bagaimana pendapat Ustadz kalau ada yang menyatakan di gedung ini Ustadz pernah melihat penampakan Ustadz? Yang melihat itu ada jinnya. Orang yang melihat itulah yang ada jinnya, bukan gedung, bukan. Bukan saya loh Ustadz. Kan belum dituduh. Oke, sampai di sini aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.